Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Oke, selamat datang kembali di channel Za Official, dan di video kali ini gua mau ngasih tutorial buat teman-teman yang udah banyak banget request tentang KYC. Karena banyak sekali teman-teman itu yang bermasalah dengan KYC. Ada yang udah mining dari tahun 2019 hingga saat ini belum mendapatkan undangan KYC. Selain itu ada juga yang udah melalui proses KYC tapi nggak kunjung diverifikasi sama validator alias digantung. Seperti yang dialami oleh teman kita, salah seorang pioner namanya Ferry Komoko. Adakah solusi bagi yang sudah dapat undangan KYC tapi dalam verifikasi terus alias menggantung udah hampir 4 bulan? Wow. Sedangkan banyak juga sekarang yang baru mining 3 bulan, 2 bulan udah dapat undangan KYC dan udah migrasi malah. Dan kenapa yang lama-lama banyak yang belum KYC ya? Itu suatu tanda tanya. Dan nanti kita akan cari solusinya di video ini ya. Ada juga kayak Bang One Zero Studio. Kok saya belum ready untuk menu KYC-nya? Masih coming soon. Oke, ada juga yang lebih parah tuh kayak Bang Putra ya. Kalau KYC pending apa yang harus dilakukan? Katanya sama halnya dengan permasalahan yang dialami oleh Bang Daniel Kang tadi. Ada juga Bang Mustafa Kamal, saya udah lama KYC tapi masih dalam peninjauan, bagaimana solusinya? Padahal kenyataannya sekarang ketika kita mengajukan KYC itu paling lama 1 jam udah diverifikasi loh. Saya memverifikasi punya keponakan, punya adik-adik saya, waktu saya ajukan KYC itu ada yang 30 menit udah di ACC, ada yang nggak sampai 15 menit. Nah, kita akan cari pemecahannya, kita akan cari solusinya. Kenapa banyak yang menggantung KYC-nya dan kenapa orang-orang yang udah lama mining Pi Network tak kunjung dapat undangan KYC. Tapi sebelum itu, gua Bang Za minta tolong ke kalian semua teman-teman buat tekan tombol like dan subscribe-nya. Aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video. Nah, kalian bisa coba langkah-langkah ini, ikutin step-stepnya, dan mudah-mudahan nanti ini bisa work ya di akun kalian. Oke, ini cara yang pertama kawan-kawan. Kalian masuk ke aplikasi Pi di handphone kalian. Kemudian setelah terbuka, kalian pergi ke menu sebelah kiri yang ada garis 3-nya. Oke, nah ini dia. Garis 3 sebelah sini kalian bisa lihat mouse saya. Nah, kalian klik kemudian masuk ke halaman dukungan. Ini cara yang pertama ya. Nanti kita akan berikan juga cara yang kedua. Nah, ini adalah Pi Network Support Portal. Nah, ini adalah halaman dukungan, bisa juga pengaduan yang bisa kita manfaatin buat mencari dan memecahkan masalah-masalah dengan akun Pi Network kita. Ini berbahasa Inggris, jadi kita terjemahkan dulu. Di sini saya akan bacakan apa-apa saja yang harus kita lakukan di sini dan langsung saya kasih tutorialnya kawan-kawan. Oke, selamat datang di halaman portal pencarian dukungan jaringan Pi dan wiki komunitas. Dalam cari portal di sini Anda dapat mengetik pertanyaan Anda di bilah pencarian. Kalian bisa cari di sini, tapi soal ini aku udah cari dan nggak ada di sini ya. Jadi kita langsung aja. Nah, kalian scroll aja ke bawah kawan-kawan. Di sini ada beberapa formulir yang disarankan. Yang pertama itu tentang KYC, yang kedua tentang verifikasi akun, yang ketiga dompet dan browser, yang keempat pengaturan akun dan permintaan email. Nah, karena permasalahan kita terkait dengan KYC, entah itu digantung atau nggak kunjung dapat undangan, kita bisa manfaatin ini kawan-kawan. Kita langsung klik aja KYC. Oke, kita tunggu halamannya terbuka dan di sini dia bilang jika ingin KYC harap bersabar dan tunggu slot lainnya dibuka. Intinya antri gitu ya, untuk alasan keamanan. Mohon jangan mengirim email kepada kami dengan kartu ID Anda. Tidak ada proses seleksi manual dan tidak ada daftar tunggu. Formulir ini ditunjukkan untuk pioner yang menerima slot mencoba melalui proses aplikasi. Oke, kalian bisa baca sendiri di sini. Jika Anda memiliki kekhawatiran lain tentang KYC, Anda juga dipersilakan untuk menggunakan formulir ini. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan kita bisa pakai formulir ini jika kita khawatir tentang KYC kita. Entah itu digantung ataupun udah mining dari zaman purba tapi nggak dapet undangan juga. Oke, nah langkah yang pertama kalian masukkan email kalian di kolom ini ya. Misal saya kasih contoh misalnya apa ya,
Ini bukan email beneran ya, ini contoh aja. Misalnya Kang Serok Coin ini bukan email beneran ya, gmail.com. Saya cuma menyontohin aja. Oke, biarin aja dah kayak gitu ya. Kemudian nama pengguna Pi. Nah, di sini samakan dengan akun kalian ya. Nama akun kalian itu apa? Jadi cocokin ya. Misalnya saya kasih nama misalnya Abdul Manap. Gini misalnya ya. Kemudian masukkan juga dari negara mana Anda mengakses. Masukin aja Indonesia. Kemudian kalian pakai HP apa? Android atau iPhone? Kalian klik aja. Seterusnya ini versi OS tertentu. Nah, kalau kalian pakai Android 11, 10, 9 kalian cocokin aja. Kalau kalian bingung, kalian bisa googling. Misalnya tipe HP kalian apa, terus kalian lihat OS-nya ya. Nah, selanjutnya merek dan model ponsel kalian juga bisa masukin mereknya apa. Samsung misalnya di sini saya kasih contoh misalnya Samsung ya, Samsung. Nah, misalnya tipe berapa nih? Misalnya A51 misal. Nah di sini kalian bisa memilih apa permasalahan yang ada pada KYC kalian. Tapi ini udah saya uji coba dan ini nggak ada sama sekali. Langsung aja kalian ke sini kawan-kawan ya. Di sini keterangan. Nah di keterangan ini kalian ketik saja permasalahan kalian. Contohnya gini. Hai Pi Network. Gini ya. Hai Pi Network. Kalian sebutin nama akun kalian, misalnya Abdul Manap, salah satu pioner dari Indonesia. Nah, kemudian kalian tambahkan permasalahan kalian. Akun Pi saya tidak kunjung pokoknya kalian jelasin di sini ya. Mendapatkan undangan KYC misalnya kan. Padahal saya telah menambang sejak tahun kapan gitu. Atau kalau permasalahan kalian di sini misalnya digantung, misalnya kalian ketik aja. Misalnya saya sudah mengajukan KYC sejak itu, cantumin kapan, tapi belum juga kunjung divalidasi. Nah, kemudian kalau udah dicantumin permasalahan kalian tutup dengan saya berharap core team dapat meninjau ya. Aduh, kayak gitu ya. Meninjau dan mengatasi masalah saya. Nah, kalau udah kalian scroll ke bawah dan di sini ada screenshot. Nah, kalian screenshot aja yang di KYC yang ada di Pi browser ya, kawan-kawan. Kemudian klik kirim. Nah, ini langkah pertama ya, walaupun saya ngejelasinnya agak belepotan soalnya belum tidur nih, udah sehari semalam belum tidur ya. Tapi mudah-mudahan kalian ngerti ya. Oke, nah ini langkah yang pertama. Dan sekarang kita akan ke langkah yang kedua kawan-kawan ya. Untuk langkah yang kedua, seandainya misalnya kalian gagal di langkah yang pertama, atau kalian udah ngelakuin langkah yang pertama tapi biar gimana gitu, kalian pengen juga langkah yang kedua, ini saya kasih langkah yang kedua. Tapi kalian harus ingat yang namanya username kalian, nomor HP kalian, dan password kalian pada saat kalian pertama kali mendaftar Pi Network. Kalau kalian lupa, coba ingetin dulu ya. Coba diakses kembali. Jangan sampai kalian lupa, karena ini bahaya banget. Karena kita akan menghapus aplikasi Pi terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan. Ingat ya, kalian harus benar-benar ingat dengan username ataupun nomor telepon yang dipakai buat ngedaftar sama passwordnya. Kalau itu udah kalian pegang, ingat ini akan aman dan berjalan normal. Kalian masuk ke aplikasi dan kemudian kalian cari aplikasi Pi Browser kawan-kawan ya. Pi Browser. Oke, nah di sini mana nih Pi Browser nih? Aplikasi gua banyak kawan-kawan. Nah ini dia, ini Pi Browser. Kalian buka, kemudian kalian klik pada bagian
penyimpanan, kemudian hapus memori, kemudian hapus data. Nah, karena gua nggak ada masalah, jadi gua nggak hapus ya. Oke, karena ribet nanti gua harus login lagi ya. Nah, setelah kalian menghapus itu, kalian klik juga paksa berhenti. Setelah ini, kalian klik hapus instalan. Makanya kalian harus ingat username dan password akun dari akun Pi Network kalian, kawan-kawan ya. Kalian bisa menghapus Pi browser aja dan juga bisa menghapus Pi Networknya juga, kawan-kawan. Silakan pilih aja gitu. Tapi di sini saya menyarankan hapus kedua-duanya. Ingat, catat, kalian ingat dengan username, kemudian password serta nomor telepon pada saat kalian mendaftar Pi Network dulu. Karena kalau nggak ingat itu, maka akun kalian akan hilang. Nah, setelah kalian uninstall kedua aplikasi ini, kalian diamkan dulu handphone, boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh sehari semalam, terserah, bebas. Kemudian kalian masuk lagi ke Play Store dan cari akun Pi Networknya, Pi Network. Dan kalian install lagi, kawan-kawan. Nah, kemudian setelah kalian install semuanya, baik Pi Networknya ataupun Pi browsernya, kemudian kalian login menggunakan akun kalian yang baru aja di uninstall, yaitu menggunakan username passwordnya, kawan-kawan ya. Seperti itu untuk solusi yang ada saat ini untuk teman-teman yang KYC-nya digantung ataupun yang udah lama banget mining tapi belum dapat undangan KYC juga. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.